Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita dikumpulkan dan kembali lagi dalam acara Potski bersama SKI SMA Negeri 1 Kudus. Ya, pada pagi hari yang cerah ini, saya bersama Bapak Ahmad Fatullah Hakim selaku narasumber pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Hakim. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah ya, semangat, ceria. Tiap ketemu anak SKI itu ceria, insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas dan mengupas tuntas mengenai kehidupan akhirat. Topik yang sangat menarik sekali, bukan? Dan di sini bersama Bapak Hakim akan menyampaikan materi mengenai kehidupan akhirat. Silakan Pak Hakim. Oke ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, terima kasih pada tim SKI ya, terutama tim podcast ini. Pagi hari ini kita akan membahas tentang tema kehidupan akhirat. Ketika saya memilih tema ini, karena dikasih panitia memilih tema ini, saya agak ada ragu dalam hati saya kalau tema ini nanti menarik gak sih buat anak-anak muda gitu ya. Jadi saya sempat berpikir ngambil tema kehidupan akhirat itu relate gak sih sama anak-anak sekarang gitu. Tapi saya bismillah ngambil ini karena menurut saya dalam keyakinan Islam, dalam perspektif Islam, tema kehidupan akhirat ini sangat sentral. Ya. Kalau nggak tahu tema ini ya ibarat keislamannya ya nanti hampa karena banyak hal dalam Al-Qur'an itu misalnya amal baik, amal soleh itu dikompensasikan ke akhirat. Ya, jadi tema ini menurut saya sangat sentral di agama Islam. Ya, meskipun mungkin di tengah generasi milenial hal-hal seperti ini mungkin lapo sih bahas akhirat barang gitu. Kadang-kadang gitu, cah nom-nom kan. Lapo sih bahas akhirat, bahas apa metaverse apa, bahas akhirat. Tapi saya tetap milih ini ya, bismillah. Jadi untuk membahas kehidupan akhirat itu sebenarnya sederhana. Sederhananya gini kalau pakai logika ya, segala sesuatu itu ada durasinya, segala sesuatu itu ada batasnya, ya. Termasuk yang kita alami di kehidupan kita sekarang ini, ya. Jadi makan itu ada durasinya, kita bikin acara seperti ini ada durasinya, terus apa saja yang kita lakukan ada durasinya. Nah, termasuk kehidupan kita. Ya, jadi manusia itu hidup seperti ini, seperti sekarang yang kita lakukan ini tiap hari itu ada batasnya. Ada batasnya, betul. Ya. Jadi ada yang durasinya 80 tahun, ada yang durasinya 70 tahun, ada yang durasinya bisa 100 tahun, tapi ada juga yang durasinya pendek kayak 30 tahun, 40 tahun. Ya. Nah, dalam keyakinan Islam, setelah durasi hidup di dunia itu selesai, itu ada episode selanjutnya. Ya, jadi kehidupan akhirat itu sebenarnya simpel sih, kayak film tuh episode 2 gitu loh. Setelah episode 1 selesai. Kalau sesi ya, ada sesi 1, ada sesi 2. Sebenarnya gitu aja sih secara logika. Nah, itu keyakinan dalam Islam meyakini itu dan memang dijelaskan banyak sekali bertebaran ayat-ayat di Al-Qur'an. Ya, termasuk di awal Al-Fatihah itu ada Maliki Yaumiddin, ya, itu ada yang menguasai hari pembalasan, ya, itu menerangkan sifat Allah, salah satunya adalah Maliki Yaumiddin, itu menguasai hari pembalasan. Apa itu pembalasan? Pembalasan adalah efek dari apa yang kita lakukan. Ya, jadi kalau mau menyederhanakan apa itu akhirat, akhirat itu sebenarnya adalah hasil dari apa yang kita tanam selama di dunia. Ya, jadi itu areal dari konsekuensi yang akan kita terima. Ya, jadi kalau
di dalam rutenya setelah orang mati itu ada alam barzah ya. Alam Dalam barzah. rute keyakinan Islam setelah manusia meninggal itu ada alam barzah. Setelah alam barzah itu ada kiamat. Nah, kiamat ini atau yaumil kiamah ini sering dimaknai sebagai hari kehancuran. Ya, itu benar. Tapi makna selanjutnya adalah yaumil kiamah itu sebenarnya dari kata kiam. Kiam itu berdiri. Ya, jadi salah satu makna kiamat itu adalah hari kebangkitan. Jadi orang yang sudah di barzah itu salah satunya akan dibangkitkan ketika kiamat itu, setelah kiamat. Nah, ketika membahas seperti ini itu Nabi Muhammad banyak pertentangan ya, banyak bulian ya dari orang kafir. Itu termaktub di surat Al-Waqiah. Ya, jadi orang-orang kafir itu nggak percaya ketika Nabi ngomong nanti itu ada hari akhir, ada hari kiamat, ada hari di mana kalau kita sudah jadi tulang belulang itu nanti akan dikumpulkan lagi, dihidupkan lagi. Nah, itu orang kafir itu nggak percaya kayak gitu, ya. Jadi di sini titik poinnya adalah iman, ya. Jadi ketika membahas akhirat, informasi tentang dunia akhirat atau kehidupan akhirat itu ada di Al-Quran, ya. Dan ketika membaca Al-Quran, mindset yang kita pakai adalah mindset keimanan. Makanya yang sering dipakai di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau nggak percaya seperti orang kafir tadi, tenanu iku setelah kita dikubur mati, mosok engko iso ngadeg neh. Itu salah satu pertanyaan orang kafir. Nah, dijawab oleh Allah lewat Al-Waqiah tadi. Jadi walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadzakkarun. Itu salah satu argumentasi Quran. Jadi ketika orang kafir mempertanyakan, ndak tenan no iki nggo, mosok mati iso nglompok neh. Nah, Allah gampang balesnya. Apakah kamu nggak ingat ketika awal mula kamu diciptakan? Kan kamu dulu nggak ada. Yeah. Coba ingat-ingat, renungkan awal mula kamu ada tuh gimana prosesnya. Oh, ternyata itu dijelasin detail dari Al-Waqiah itu. Ya, dari sperma, mani yang memancar, kemudian nanti membentuk. Itu kan kayak gitu aja kamu bisa memahami atau tidak? Tapi kan bisa gitu loh. Ya, jadi sesuatu yang tidak ada itu ada, bisa menjadi ada. Apalagi yang sekedar menghidupkan lagi yang dari yang mati. Wong kamu dulu nggak ada aja bisa dijadikan ada. Itu ayatnya tuh walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadzakkarun. Dari penciptaan yang pertama aja kan kamu bisa mikir sebenarnya. Kamu tuh dari nggak ada menjadi ada. Masa untuk gitu lagi nggak bisa, Tuhan. Ya, jadi akhirat itu secara teori ya, teori formalnya dimulai dari kematian. Jadi kematian itu gerbang masuk ke akhirat. Nanti lewat barzah, nanti ada yaumul kiamah, nanti di situ ada runtutan program ya, program akhirat ya. Jadi ada yaumil hisab, ada yaumil mizan ya, di mana timbangan amal kita akan ditimbang di situ. Ya, jadi Waqiah itu Al-Waqiah itu sangat rinci menjelaskan skenario hari kiamat. Bahkan ada ashabus shimal, ada ashabul yamin. Orang yang memegang catatan pakai tangan kanan ya, golongan kanan pakai tangan kiri. Ya, tangan kanan itu kalau yang dulu filenya di malaikat raqib itu banyak. Jadi dia catatan kebaikannya banyak, dia ngambilnya pakai tangan kanan atau golongan kanan. Ashabul yamin ya, nanti ashabus shimal itu golongan kiri yang server malaikat atidnya yang banyak notifnya. Jadi ketika kamu berbuat baik, notif yang nyala tuh notif di servernya raqib. Tapi kalau pas kamu ngawur ya, berbuat maksiat, itu yang catatannya itu yang muncul di tulisannya atid. Nah, itu nanti dibawa ke setelah kiamat. Ya, gitu ya kira-kira ya. Jadi kehidupan akhirat itu dalam perspektif keimanan Islam itu salah satu yang menjadi pokok rukun iman. Ya, iman pada hari akhir. Jadi sekali lagi untuk memahami ini memang butuh satu penglihatan iman ya. Jadi kalau nggak iman ya memang aneh. Nanti pasti takonnya aneh-aneh. Tenan ta ora, piye iku bentuke, piye buktikan. Gitu kalau nggak iman. Tapi yang namanya keimanan itu kita meyakini sekarang, mempercayainya 100%, tetapi kalau disuruh buktikan ya memang belum bisa.
Ya, tapi ada dan itu diinformasikan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi kehidupan akhirat itu ibaratnya adalah kita membayar semua apa yang kita lakukan di dunia. Ya, kalau kamu makan itu hasilnya kenyang. Kalau kamu nggak makan itu hasilnya lapar kan. Setiap segala sesuatu ada efeknya, ada konsekuensinya. Kamu bohong akan merasakan ini, ya. Kamu baik kepada temanmu akan merasakan ini. Demikian juga durasi kita selama di dunia itu, ya, akan ada bayarannya atau konsekuensi ketika kita memilih perbuatan sesuatu di dunia, ya. Jadi akhirat itu secara logika ya, itu hari-hari konsekuensi yang dari apa yang kita lakukan, gitu aja. Ya, jadi mari memanfaatkan detik-detik kita di kesempatan di dunia yang sekarang, episode 1, supaya di episode 2 nanti kita memperoleh banyak keberuntungan, kenikmatan, kenyamanan. Gitu ya kira-kira ya. Iya, Pak. Pengantar dari saya. Baik. Itu tadi telah disampaikan materi tentang kehidupan akhirat dari Bapak Hakim. Sekarang saya izin mau bertanya-tanya nih, Pak. Setelah tadi ada proses yang namanya ditimbang ya, Pak? Ya. Setelah ditimbang itu nanti apakah langsung masuk ke surga atau katanya kan ada melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya. Nah, untuk melewati jembatan Sirat itu berarti setelah ditimbang itu ya, Pak? Ya. Dan saat akan ada deskripsi tentang jembatan Sirat, ada pernah mendengar lah, Pak, ada deskripsi tentang jembatan Sirat. Dan sebenarnya jembatan Sirat itu kalau menurut Al-Quran dan hadis dan semuanya itu seperti apa, Pak? Apa benar hanya satu helai rambut dan lainnya seperti itu, Pak? Ya. Penggambaran di Al-Quran mengenai episode di akhirat itu jangan dimaknai secara harfiah ya. Harfiah itu misalnya tadi ada sirat, jembatan sirat ya, Shiratal Mustaqim. Itu ketika diperumpamakan dengan rambut. Kamu tahu rambut ya? Iya. Itu udah kecil sekali, tipis. Itu diiris jadi 7. Ya. Kalau kamu bayangkan formal kayak gitu ya, apa adanya kamu bayangin kayak gitu. Yo, dipasang di mana kamu bayangin, dipasang di berapa meter, berapa kilometer dan kamu harus naik. Ya. Tapi memang penjelasan Al-Quran seperti itu, penjelasan hadis Nabi seperti itu, sehingga yang disampaikan oleh para ulama juga seperti itu. Ya, jadi itu salah satu perumpamaan, pengibaratan ya. Artinya gini, ketika manusia itu memilih jalan yang benar, memilih Shiratal Mustaqim, itu sebenarnya titik yang menentukan dia itu benar-benar melakukan sesuatu lillahi ta'ala atau tidak itu karena sebenarnya terletak pada hatinya ya. Jadi itu sebenarnya sangat tipis. Kayak saya seperti ini, apakah saya ikhlas lillahi ta'ala atau tidak, itu hanya saya yang tahu. Jadi kalau saya benar-benar ikhlas berarti saya dalam Shiratal Mustaqim tadi. Artinya ketika kita melewati sesuatu itu sebenarnya dinilai dari Tuhan sangat rinci gitu loh. Jadi sedetail sampai niat kita. Dari dalam hati kita sudah, Pak. Jadi sirat itu kan jalan, mustaqim kan itu jalan yang benar, bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang benar. Nah, yang tahu benar itu hanya Allah dan koreksi diri kita sendiri. Dan itu yang dimaksud benar-benar tipis. Orang bisa tampak berbuat kebaikan, tapi sebenarnya diam-diam dia sombong. Diam-diam dia pamer pada temannya. Itu kan hanya Tuhan dan kita yang tahu. Itu yang dimaknai sebagai jalan yang tipis itu. Ya, jadi memang artinya ketika menuju surga setelah timbangan amal dilakukan itu kita melalui jalan yang tidak mungkin kalau kita tidak benar itu nggak akan sampai ke surga gitu loh. Jadi benar menurut Allah itu sangat presisi, tidak seperti pikiran kita. Ya, menurut saya ceramah kayak gini itu benar, tapi belum tentu bagi Allah. Apakah saya ada pamernya, apakah saya sedang memanfaatkan situasi supaya gimana gitu kan, atau saya sedang menghindari sesuatu di rumah kan Allah yang tahu. Iya. Jadi untuk menuju ke surga itu harus melewati yang benar-benar versi Allah. Itu yang disebut benar-benar yang presisi ya, tipis itu maksudnya presisi. Ya, dan itu bisa memanai kita melewati jalan itu. Ya, demikian juga orang yang memang
nanti arahnya ke neraka, dia mau berkelit seperti apapun nggak akan bisa, karena penilaian Allah tuh sekecil itu, karena tahu niat orang, tahu motivasi orang kan itu. Jadi nggak mungkin keliru gitu loh maknanya ya, sirat mustaqim itu. Baik. Dari beberapa sumber juga ada yang mengatakan kalau yang melewati sirat itu berbeda-beda Pak caranya. Apakah betul? Ya. Ya kan kalau penggambaran hadis kan ada yang secepat kilat. Ya itu. Ya secepat kilat ya contohnya para rasul, para nabi, orang-orang yang mati syahid. Ya, karena titik keikhlasannya kepada Allah. Jadi gini loh, amal manusia di dunia itu dilihat dari keikhlasan lillahi ta'alanya. Ya. Semakin powerful lillahi ta'alanya, semakin sampai kepada Tuhan, semakin cepat. Nah, orang-orang seperti Rasul, Nabi, para orang yang meninggal syahid, para wali, itu kan dalam hatinya jangan diragukan lagi seberapa powerfulnya lillahi ta'ala. Jadi mau dihina orang, mau dihalangi, mau dibunuh seperti apapun, namanya Nabi itu kalau berjuang, nggak mikir duniawi, nggak mikir akan dilukai orang, itu nggak jadi pertimbangan Nabi ketika nah itu yang membuat seseorang bisa cepat sampai ke surga secepat kilat. Ada yang agak lambat, ada yang merangkak sesuai amalnya gitu. Sesuai amalnya. Jadi cara kita untuk melewati sirat itu sendiri bergantung dari amal kita itu tadi ya Pak. Setelah ditimbang itu tadi juga. Kalau kita pas lagi di episode dunia kayak gini, misalnya sholat aras-arasen neng kasur turu-turu, yo nanti kamu melewati sirat yo mungkin ngesot, suwen gitu loh. Karena ke sholatnya ngoniku, tapi kan kamu sholat nih. Tapi beda dengan para wali, para nabi, sholat langsung, gak ada setitik pun males kan. Gitu. Demikian juga berjuang di dimensi yang lain, tidak hanya sholat. Gitu kira-kira, yaitu setiap penggambaran melewati siratal mustaqim itu cerminan dari amalan seseorang ketika dia masih hidup di dunia gitu. Insya Allah gitu. Dan setelah melewati sirat itu di bawah sirat ada neraka ya Pak katanya? Ya, jadi kan tidak sampai ke surga, nanti jatuhnya ke neraka gitu. Oke, ya artinya kan sirat ini hanya untuk orang yang akan sampai ke surga. Kalau memang rekening amal dia di dunia itu nggak mencukupi untuk masuk surga, ya tidak akan bisa melewati sirat itu. Ya, jadi bukan kok Tuhan iseng ngasih jebakan biar orang kepleset enggak. Itu benar-benar namanya pengadilan Allah, dan perhitungan Allah itu enggak bisa diganggu gugat seperti pengadilan manusia. Kalau pengadilan manusia kan bisa disogok, bisa disuap, bisa dilobi, bahkan bisa dibatalkan hukumannya. Tapi ketika pengadilan Allah, pokoknya yang dibawa dari dunia itu yang akan dinilai oleh Allah. Sama syafaatnya Nabi. Ya, syafaat Nabi khusus untuk orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad dan mencintainya. Itu nanti dapat syafaat Rasul. Oke, gitu kira-kira. Semoga kita kelak bisa termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW ya Pak. Katanya juga besok tuh yang bisa ngasih syafaat itu hanya Nabi Muhammad ya Pak? Ya. Waktu hisab berarti ya? Salah satu penjelasannya gini, kenapa yang punya syafaat itu hanya Nabi Muhammad? Karena Nabi yang lain ketika berjuang menyebarkan Islam, menyebarkan ajaran Allah, diganggu kaumnya ya, itu banyak yang nggak tahan. Kayak Nabi Nuh, umatnya nggak percaya, nggak mau ikut, kemudian berdoa supaya dikasih azab. Kemudian beneran kan dikasih azab. Dan banyak Nabi Lot, Nabi siapa itu banyak. Nabi Musa ya dikasih Fir'aun tenggelam. Artinya dapat pembalasan kontan gitu loh, orang-orang yang nggak percaya kepada. Nah Nabi Muhammad tidak pernah. Nabi Muhammad sepanjang hidupnya ketika diganggu orang kafir, dihina, dibully, bahkan mau dibunuh, itu tidak sekalipun bermohon atau berdoa kepada Allah supaya orang-orang itu dikasih azab. Ya, salah satu penjelasan dari ulama yang saya pelajari seperti itu. Jadi kenapa Rasul punya bonus syafaat? Karena selama di dunia disakiti orang tuh nggak pernah jaluk azab gitu loh. Akhirnya kita dapat kompensasi, ya wes kamu yang punya syafaat.
Nanti kamu mohon ketika sudah di yaumul hisab. Jadi Rasul punya hak hak istimewa untuk memberi syafaat pada hamba-hamba yang dipilihnya atau dikasihinya. Ya makanya rajin-rajin berdekatan dengan Nabi Muhammad. Melalui sholawat itu ya Pak. Katanya setiap sholawat yang kita lantunkan itu nanti akan menjadi kayak serpian-serpian lembaran gitu atau yang setiap sholawat pokoknya membuat kita itu lebih disayang oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu zat atau ciptaan yang paling dicintai Tuhan. Kalau kita mencintai ciptaan yang paling dicintainya, Tuhan ikut mencintai kita. Gitu. Intinya gitu. Ya, nanti bonusnya ketika yaumil hisab, ketika cinta kita mencukupi ya kepada Nabi Muhammad, ya Nabi gak akan ragu-ragu milih kita. Gitu kira-kira tentang syafaat. Tentang syafaat jadi berarti hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa memberi syafaat karena Nabi Muhammad tidak pernah berdoakan azab ya Pak untuk umatnya. Tidak ada rasa untuk membalas walaupun dimusuhi seperti waktu di Taif ya Pak. Saat dilempari batu dan semuanya, waktu itu ada 2 malaikat yang ada malaikat gunung ya Pak ingin menyatukan. Nah itu kan datang langsung, ya Rasul kalau mau ini gunung tak angkat, tak uncalke ke masyarakat Taif. Tapi tidak mau Rasul. Rasul menahan, jangan, mereka itu belum tahu saja. Dan siapa tahu nanti keturunannya itu mencintaiku, mengikuti aku. Itu Rasul selalu gitu. Bahkan ketika Fathu Makkah, ketika membebaskan kota Makkah, itu orang Islam kan powerful, pasukannya udah sangat kuat. Iya. Tapi Rasul tidak melakukan apa-apa. Jadi masuk itu penuh dengan kasih sayang. Cuman satu tok yang agak galak itu, masuk Ka'bah dipecahin berhala. Karena itu kan simbol dari arah kiblat kok ono berhalanya. Iya. Ya, tapi ketika urusan sama orang-orang kafir yang dulu nggak mau ngikuti Nabi apalagi memusuhi, itu ndak ada sama sekali pengen balas dendam. Itu yang membuat Rasul itu berarti hatinya penuh cinta, penuh cinta kasih kepada semua manusia. Pokoknya siap yang menutup pintu rumahnya ya Pak, jadi maka tidak aman. Maka akan aman. Lalu Pak, ini ada pertanyaan mengenai tadi, kan kalau orang udah masuk neraka, berarti di neraka, terus nanti kalau udah bersih dari dosanya, nanti baru bisa masuk ke surga Allah. Nah, di sini kan ada tentang yang kalau kita berteman dengan orang baik, berteman dengan orang soleh, maka nanti kita bisa ikut keseret gitu biasanya Pak, untuk bisa masuk ke surga. Berarti kita kalau berteman sama orang soleh, kita bisa keseret ke surga, dan kalau kita bertemannya sama orang yang buruk perilakunya saat di dunia, kita juga bisa jadi, itu bisa jadi alasan untuk kita masuk ke neraka juga ya Pak. Berarti kalau udah di neraka, kalau kita punya teman soleh atau yang berperilaku baik ketika di dunia, berarti kita bisa masuk ke surga Allah. Tapi pemaknaannya harus adil ya. Misalnya gini, kamu senang maksiat, tapi duwe konco wong soleh, itu enggak semata-mata seperti itu. Ya misalnya saya suka maksiat nih, tapi saya temannya Labib, enggak terus nanti katut Labib, enggak gitu. Maknanya dari hadis itu adalah kalau kamu berteman dengan orang soleh, kan mambu-mambu orang soleh. Jadi kalau temanmu sholat, ya kamu mulai mikir harus pengen sholat, terbawa akhlaknya. Jadi dimaknainya seperti itu. Bukan terus numpang nasib, weh aku melu kuwi enggak gitu. Ya itu dimaknai lebih kualitatif ya, lebih kualitas amal seseorang ketika berdekatan dengan orang yang baik, pasti katut apik gitu loh. Ya, jadi jangan modal kamu follow IG-nya, terus aku berteman sama anak soleh kok. Aku berteman sama kiai ini tak follow, tapi kamu maksiat terus ya enggak gitu. Itu maknanya lebih dalam ya, artinya ketika kamu dekat dengan orang yang ahli maksiat, ya kamu pasti keserempet-serempet maksiat. Tapi kalau kamu senang sama orang yang baik, orang yang senang berkegiatan positif, kan terbawa, auranya itu terbawa. Pikirannya pas ngobrol juga terbawa kan, ketika dengan orang baik sama orang yang sering berbuat dosa kan terbawa energinya. Itu yang dimaksud nanti bisa menyeret kita ke surga atau ke neraka. Jadi terseretnya itu sendiri itu sejak di dunia ya Pak, terseret untuk
menjadi lebih baik Ya. atau menjadi lebih buruk. Terseret amaliyah. Mm-mm. Kalau cuman dimaknai kayak tadi ya, formal kayak tadi punya teman terus nanti ke bawah ya tinggal apa ya? Tinggal basa-basi aja punya teman yang baik gitu ya. Cari aman kan. Itu artinya amal kita juga harus ikut baik gitu. Ya, kira-kira gitu. Jadi sejak di dunia kita tuh harus bisa mempersiapkan lah untuk buat kita nanti bisa di Ya. akhirat. Mulai dari berteman sama yang baik itu agar kita bisa terbawa untuk bisa menjadi Ya. lebih baik ke depannya. Kita mundur nih Pak, kita tadi udah tentang sirot, terus masuk ke surga dan neraka. Kita balik ke hisab. Ya. Hisab kan dihisab semua amalnya ya Pak. Dan setelah dihisab itu akan ditimbang, itu tadi di mizan. Apakah betul katanya kalau timbangan di akhirat itu tidak sama dengan timbangan di dunia atau bertolak belakang? Ya kalau tidak sama ya pasti ya. Kalau kamu bayangin timbangannya kayak timbangan pas kamu korban ya jelas kayak gitu. Gimana cara nimbang amal? Iya, Pak. Ya. Jadi banyak kata di dalam Al-Quran itu sebenarnya metafora. Kalau kamu belajar bahasa Indonesia itu ada metafora. Perumpamaan Kayak ya. wajahmu bersinar seperti matahari. Itu kan nggak kayak serangi beneran. Iya, Berarti kan betul, ngawur Pak. kalau memaknainya kayak gitu kan. Artinya bersinar cerah kan gitu. Itu metafor. Nah timbangan itu jangan kamu bayangin timbangan dipentang gitu, jangan. Artinya kamu masuk sebuah sistem di mana Allah sangat tahu. Kalau amal baikmu banyak, ya Allah sangat tahu. Nah ini sudah kamu cicil ketika di dunia. Misalnya kamu nolong orang, itu langsung masuk catatan servernya malaikat rokib. Jadi filenya rokib. Kalau kamu nyakitin hati temenmu, dia sakit hati, kamu nggak minta maaf, langsung masuk ke catatannya atid. Itu jadi file. Nah itu nanti yang kamu bawa ke sana. Lah masuk ke screeningnya Allah. Nggak mungkin salah. Ya, yang dimaksud timbangan gitu, nggak terus kamu naik, ayo Labib naik ke sini, abot sing ndi gitu, nggak gitu. Jangan dimaknai formal seperti kita di dunia. Ya, mungkin ada proses seperti itunya, tapi tidak terus benar-benar fix naik timbangan itu enggak. Tapi itu sebuah proses di mana amal-amal kita, pilihan-pilihan kehidupan kita itu ditimbang atau diperhitungkan secara hakiki ya, tidak bisa mengelak lagi. Karena buktinya jelas, file yang dibawa Rokib Atid jelas, rekamannya jelas. Ya, nanti disetel itu video kita pas baik, pas maksiat itu setel semua. Ya, jadi kalau kita banyak maksiat, meskipun diem-diem ya siap izin nanti itu, karena Allah itu Tahu semuanya, sampai hati kita. Kalau hati kita dengki, Allah tahu, meskipun kamu nggak ngomong. Itu ya. Ada di hati ya padahal. Iya, iya. Jadi timbangan yang ada di akhirat itu tuh memang tidak bisa dimaknai seperti timbangan di dunia. Ya, ada dimaknai makna secara fisik, perempuannya, perumpamaannya. Dan dari kitab Tauhid yang pernah saya baca ya Pak, katanya piringan timbangan di akhirat itu lebih luas dari 7 lapisan bumi dan 7 lapisan lain. Iya, nah itu maknai secara fisik lebih luas dari apa? 7 lapisan bumi dan 7 lapisan Nah, lain. terus kamu naik di situ kan sekecil apa? Kamu kan cuwilik ya. Iya. Jadi ketika membicarakan akhirat, jangan mendahulukan imajinasi kita. Jadi itu bisa jadi tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Termasuk bayangin surga neraka itu jangan terus merasa nanti wah boleh leha-leha, boleh maksiat di sana, jangan seperti itu. Ya, itu tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Ya, jadi itu untuk memudahkan kita paham aja. Allah nanti setelah mati itu kita ada konsekuensinya dari seluruh yang kita lakukan gitu loh. Ya, bahwa nanti penjelasan dari ulama banyak menjelaskan timbangan seperti apa, sirot seperti apa, itu kan itu ornamen-ornamen saja untuk menjelaskan kalau ada konsekuensi dari semua yang kita lakukan gitu loh. Betul. Itu kira-kira. Kita kembali lagi ke yang awal tadi Pak. Kita mengenai Bapak tadi sampaikan gerbang menuju akhirat itu tadi kematian ya Pak. Setelah itu kita masuk ke alam barzah. Nah, di alam barzah itu ada pertanyaan-pertanyaan itu ya Pak. Pertanyaan-pertanyaan itu yang katanya nanti kita bisa jawab itu juga bisa dibantu sama amal dan sama Al-Quran yang kita baca.
Berarti itu pertanyaan-pertanyaannya itu bisa kita jawab. Saya dapatkan katanya kan pertanyaan cuma apa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, itu kan sebagai orang Islam yang pada umumnya kan sudah tahu mengenai itu, tapi kebiasaan kita untuk menjawab katanya bergantung dari amal kita. Iya, sangat benar ya. Jadi ketika kita semua mati itu dimulai seluruh hal-hal yang asli diri kita itu mulai tampak ya. Jadi ketika hidup kita bisa delik-delik, kita bisa menyembunyikan, kita bisa pakai topeng, kita bisa pura-pura. Tapi ketika mati ya, kita masuk ke alam atau dimensi di mana kita nggak bisa pura-pura lagi. Nah, itu yang menjadi pintu gerbangnya itu adalah interviewnya Mungkar Nakir. Ya, jadi nanti kamu podcast dulu sebelum masuk alam barzah. Itu podcast sama Mungkar Nakir. Ditanya terkait keputusan-keputusan hidup kita, pilihan-pilihan hidup kita. Itu hal-hal yang sangat esensial. Misalnya man rabbuka itu bukan sekedar nanya nama, tapi nanya kamu hidup itu untuk siapa? Kamu bernafas dari lahir sampai mati itu kamu persembahkan buat siapa? Kamu kalau minta tolong ke siapa? Kamu kalau bahagia bersyukur ke siapa? Itu semua terkandung di man rabbuka. Siapakah Tuhanmu? Jadi nggak hanya nanya nama Allah gitu enggak, tapi menyangkut seluruh amal kita, apakah ikhlas lillahi ta'ala atau tidak. Ya, itu dibalik man rabbuka. Kemudian man nabiyuka itu terkait ajaran yang kita lakukan sehari-hari. Kamu makan tuh ngikuti siapa caranya. Kamu kalau lagi marah tuh mbok lepaskan atau mbok kendalikan. Karena Nabi Muhammad tuh menyuruh kita mengendalikan marah misalnya. Jadi man nabiyuka itu kamu ditanya terkait ajaran siapa yang kamu ikuti. Ya. Kemudian seterusnya ya, agamamu, kitabmu, itu pertanyaan yang sebenarnya tidak kayak orang nanya KTP gitu, siapa namamu, enggak gitu. Itu esensial, makanya benar. Semua tergantung bawaan yang selama dia hidup. Ya, kalau dia hidup itu dulu konsentrasi utamanya adalah lillahi ta'ala, dia memang berusaha mengikuti ajarannya Rasul, dia berusaha tadabbur Al-Quran, ya, selalu berusaha untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Maka pertanyaan itu ya insya Allah mudah. Tapi kalau rekaman hidupnya tuh memang ya jarang ikhlas, ngamal apa-apa jarang lillahi ta'ala, apalagi sering maksiat, ya dia nanti ketika Mungkar Nakir ya bingung, jangankan menjawab, ya bingung. Terus diarahkan ke areal siksa kubur, kan ada dua, areal siksa kubur, areal nikmat kubur. Ya, kalau nikmat kubur tuh jannah sebelum jannah yang sesungguhnya, ya, jadi taman surga sebelum surga yang sesungguhnya. Karena itu kan waiting room sih alam barzah. Nunggu fase hari akhir kan di alam barzah. Oke. Jadi yang diarahkan ke siksa kubur berharap untuk cepat selesai ya Pak, siksaan kuburnya. Yang diarahkan ke nikmat kubur dia tenang gitu ya Pak. Berarti semua itu balik lagi ke cerminan dari amal kita di dunia. Sekali lagi saya ulangi, untuk segala kehidupan akhirat kita itu adalah cerminan dari amal kita waktu di dunia. Ya, cermin. Waktu di dunia kita baik, nanti di akhirat kita juga akan baik ya Pak. Ya, makanya doanya kan jelas kan, Robbana atina fid dunya hasanah. Efek selanjutnya adalah apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan kayak apa ya, kayak sambungan itu loh. Kalau ini baik, efeknya di sini baik. Itu kalau dunianya nggak hasanah, ya akhiratnya nggak mungkin hasanah. Makanya harus lengkap. Terus yang siksa kubur tadi, selain dia pengen cepet selesai, tapi pengen balik ke dunia, pengen ngulangi loh, pengen remedi. Jadi ketika masuk siksa kubur, baru menit-menit awal tuh permintaan orang di alam barzah tuh langsung pengen balik. Ya Allah, mbok sejam kasih kesempatan, sejam wes, aku tak sholat, aku tak memperbaiki diri. Itu ceritanya orang di alam barzah. Ya, yang disimak Nabi Muhammad tuh pada jerit-jerit kayak gitu tuh pengen balik, sediluk lah balik gitu. Kita yang ingin balik ke dunia itu ingin banyak-banyak sedekah ya Pak. Pokoknya pengen remedial lah dia, pengen nilainya tuh nggak sejelek ini gitu loh. Oke. Terus mengenai yang ada 3 amalan yang akan terus mengalir saat kita, walaupun kita sudah meninggal, itu ada amal jariah ya Pak. Bisa sedikit dijelaskan Pak mengenai amal jariah itu? Oke.
Ya, jadi ada amal yang kalau dilakukan manusia itu tidak berhenti ya, artinya terus ditransfer. Yang satu sedekah jariyah. Ini kalau di fikih, kalau di ajaran fikih itu lebih konkret kalau kita wakaf. Misalnya kamu bangun masjid, selama masjidnya masih dipakai orang sujud, dipakai orang sholat, maka ganjaran atau energi positifnya akan ngalir kamu meskipun kamu udah mati. Ya, itu sedekah jariyah. Apa saja yang sifatnya dipakai orang, kamu wakaf tanah buat jalan raya, selama jalan itu dipakai dimanfaatkan banyak orang, ya dapat pahala ke alam barzah itu. Terus yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jelas ya, misalnya temanmu nggak bisa sholat, kamu ajarin sholat, ilmu yang kamu kasih itu dipakai buat sholat sampai mati. Ya, jadi selama temanmu sholat itu kamu dapat cipratan energi pahala sholatnya dia, karena kamu yang ngasih tahu. Kalau ilmumu salah ya kamu berarti yang kecipratan salahnya. Tapi kalau ilmumu benar, jadi ilmu yang bermanfaat. Atau kamu ngajarin bahasa Inggris ya bagi temanmu yang kesusahan bahasa Inggris. Tidaklah dari yang kamu ajarin itu bikin dia semangat lagi belajar bahasa Inggris. Itu termasuk ilmu jari, ilmu yang bermanfaat. Nah yang terakhir, anak yang soleh. Ini penting sekali anak yang soleh itu, karena kalau kita misalnya nggak terlalu beruntung nih, misalnya ya, na'udzubillah, tapi misalnya kita nggak terlalu beruntung, nggak terlalu enak disiksa, dapat siksa kubur dikit-dikit. Ketika anak kita doa, ya Allah, kasih cahaya di alam kubur ayah ibuku, itu datang pancaran lampu kayak gitu. Ya, pengibaratannya seperti itu. Ketika dia bersedekah, diniatkan untuk orang tuanya, atau beribadah yang lain yang sifatnya membantu orang, diniatkan untuk ibuku yang sudah meninggal, itu ibu akan merasakan di sana. Sekedar membaca Al-Fatihah saja itu tekan, ya, jadi nyampe dan mempermudah perjalanan kita di alam barzah. Apalagi yang sifatnya kamu sedekah, kamu belajar, kamu niatkan untuk sebagai cahaya bagi ibu bapakku yang sudah tidak ada. Ya, jadi yang memuliakan orang tua itu anaknya. Kalau anaknya nggak soleh ya bahaya orang tuanya. Meneh wong tuanya surah soleh, anaknya tambah rasoleh. Ini celaka double. Karena orang tuanya di barzah udah kerepotan, anaknya di dunia nambahi repot orang tuanya, jadi beban. Beban ya. Ya gitu. Ya pentingnya kesolehan itu seperti itu. Nah kalau kita logika, kalau pengen punya anak soleh berarti kan harus jadi soleh dulu. Oh iya. Gitu. Ya makanya ini satu perjuangan yang panjang sebenarnya ya, tapi bismillah itu setiap orang akan bisa mendapatkan itu kalau sungguh-sungguh. Ya, jadi nggak mungkin kalau kita pengen anak soleh tapi kayak tadi pengen ilmu yang bermanfaat tanpa kita dulu punya ilmu kan. Ya harus belajar dulu berarti. Oke, kira-kira gitu tentang Baik, tiga jadi amalan. semuanya tuh bisa kembali ke diri kita lagi ya Pak. Terima kasih Pak Hakim atas penyampaian materi yang telah Bapak sampaikan, lalu sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya, dari kami semua yang telah saya wakilkan. Alhamdulillah kita sudah ada di sesi akhir dari podcast pada hari ini. Saya akan bacakan kesimpulan materi pada pagi hari ini. Bahwa kehidupan akhirat itu bergantung pada apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kehidupan akhirat itu secara rasionalnya bahwa semua itu akan ada batasnya atau ada durasinya. Dan kehidupan akhirat itu sebagai episode kedua setelah kita meninggal. Episode pertama kita ada di dunia dan episode kedua kita yaitu ada di akhirat. Bagaimana kita bisa memiliki episode kedua yang baik atau mendapatkan kenikmatan bergantung pada episode pertama kita. Apakah kita bisa beramal baik ketika di dunia, bisa memanfaatkan secara baik nikmat yang telah Allah berikan pada kita untuk nantinya bisa mendapatkan kenikmatan atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti. Dan runtutan kehidupan akhirat yaitu mulai dari kematian, yaitu gerbang masuk ke akhirat, lalu masuk ke alam barzah, kemudian kiamat, kemudian hisab, setelah dihisab kemudian ada mizan, yaumul mizan, yaitu ditimbang, setelah ditimbang nanti kita melewati sirat yang nantinya akan menentukan kita akan masuk ke surga atau ke neraka. Dan
Semoga kita semua bisa senantiasa beramal baik selama di dunia dan menjadi manfaat untuk teman-teman kita semuanya agar bisa menjadi lebih baik pula. Sehingga kelak kita bisa masuk ke surga Allah SWT bersama-sama dengan teman-teman kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita sayangi dan kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sekian podcast pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih Pak Hakim telah hadir pada podcast kami dan memberikan materi yaitu mengenai kehidupan akhirat yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SKI luar biasa.